Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Pak, saya mau bertanya Pak, bagaimana sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan jin itu? Apakah berwujud ya, yang tidak kelihatan atau gimana gitu? Nanya jin, kamu nyindir saya kamu teh. Oke ya. Memang secara primordial, secara umum, kebanyakan manusia itu memandang jin itu sebagai makhluk gaib ya. Saya sebenarnya agak ngeri sedap juga menjawabnya nih. Dijawab gimana, nggak dijawab gimana gitu ya. Jadi saya coba untuk objektif ini menjawab. Jin yang akan saya jawab ini tentunya jin menurut Kitabullah ya. Bukan jin menurut seperti yang dianggap orang sekarang ini kan. Jin itu makhluk yang mistis ya kan, goib, makhluk yang menyeramkan gitu kan. Gimana gitu kan jin itu kan. Saya nggak ke sana. Saya mulai dari etimologinya dulu. Etimologi Qurani tentunya. Quran apa sih katanya, dia berpendapat apa sih tentang jin gitu kan. Jadi yang saya sampaikan ini, yang saya deskripsikan ini tentunya menurut pandangan Quran. Masalah nanti berbeda atau tidak dengan pandangan orang-orang, saya nggak peduli. Yang saya sampaikan adalah jin menurut Quran. Kita lihat di surat Al-A'raf ayat 184 kalau nggak salah. Ini secara etimologi dulu nih. Ada? Ada. Ada kata jinnya di situ? Jinnah. Nah, ada kan? Nah, coba baca. Awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah. Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa tidaklah teman mereka gila. Jin di situ diartikan apa? Gila. Jin di situ diartikan gila. Muhammad dianggap gila. Ya kan? Di ayat ini di counter, dibantah. Muhammad itu tidak gila. Aksentuasi yang mau kita bahas adalah tentang jinnya.
Coba bandingin lafaznya dengan surat An-Nas itu, minal jinnati wan nas, sama nggak? Anas. Buat komparasi nih ya. Komparasikan dengan Anas, surat Anas. Sama nggak lafaznya? Al-jinnati. Nah, sama. Sama. Cuman di situ pakai Ti. alif lam ya. Alif lam. Jin. Alif lam ma'rifah. Maria. Sama kan? Ya, jin. Di situ diartikan apa? Ini dari golongan jin. Jin. Dan Anas. Nah, apa itu jin gitu kan? Nah, Jin itu artinya gila. Berbicara tentang gila itu di sini apa di sini? jin Gila itu di otak apa di hati? di hati. Orang yang gila itu ya, mengalami gangguan Kejiwaan. itu, katanya gangguan kejiwaan. Padahal enggak. Gila itu di sini, saraf. Gila itu pada ruang lingkup Otak. pola pikir. Mindset. Di sini letaknya. Ini kita bahas dulu nih secara etimologi ya. Gitu. Berarti gila itu di sini ya? Ya. Bukan di Hati. bukan di hati. Makanya orang gila itu dia hanya bebas syariat. Orang-orang gila yang ketelanjangan di jalan itu dia hanya bebas syariat. Masyarakat gimana? Bebas syariat, dia nggak sholat, nggak puasa, nggak apa-apa. Tapi awas, dalam kolbun itu ada titipan Allah, ada chips Allah di sana. Secara iman dia tetap ada pertanggungjawaban. Iya. Karena yang rusak hanya otaknya, hatinya. Dia tahu makanan yang enak atau enggak ya. Kadang-kadang duit juga dia tahu kan. Mana besar mana kecil ya kan. Ini Quran yang bilang ya. Ini tadi yang bilang gila Quran kan? Ya kan? Kenapa pas dia dalam lingkup perilaku dia terjemahkan gila? Gitu loh, dituduh gila. Ini kan Muhammad nih kan, dia orang yang berpegang pada risalah kan, yang menyebarkan ajaran Allah. Kata orang-orang, "Wah, bukan manusia nih." Gitu loh. Ya. Nah, pembuktian kedua di surat Saba ayat 14 sampai 15 kalau salah itu. Ini terkenal ini. Penakluk jin itu Sulaiman kan? Sulaiman itu penakluk jin. Penakluknya. Tunduk jin sama dia semuanya. Apa katanya di sini? Falamma qadayna 'alaihi al-maut. Dari 13. Oh, Dari 13. ya'maluna lahu ma yasha. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jin kehendaki siapa? Sulaiman. Mim mahariba wa tamathila. Apa yang jin itu buat? Apa yang dilakukan jin itu? Membuat gedung-gedung. Dia membuat gedung-gedung yang tinggi. Nah, terus kan patung-patung, watamathila dan patung-patung, kan? wajifanin dan Terus piring-piring piring-piring yang besarnya seperti kolam, ya kan?
yang besar seperti kolam. Terus Wa qudurir rosiyat, periuk. dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Kalau berbicara tentang gedung tinggi, piring-piring yang modified, ya kan? Itu dimodif itu kan, sedemikian rupa dimodif. Katanya sebesar kolam piringnya, periuk tetap pada tungkunya. Itu bicara goib apa bicara sains? Sains. Bukan goib. Sains. Berarti jin itu makhluk, Ya, dia makhluk sains. sains. Teknologi ya. Iya. Dia makhluk sains, bukan makhluk goib. Tidak ada satupun ayat di Quran yang menyatakan jin itu makhluk goib. Coba tapi kata orang-orang begini, nggak peduli saya. Kan sudah saya bilang, saya menjawab yang versi Quran, versi orang-orang saya nggak tahu, nggak paham, dan nggak pernah ketemu saya dengan jin yang kayak gitu. Enggak. Jadi menurut Quran itu jin itu adalah makhluk sains, bukan makhluk goib. Mereka para jin itu bekerja. Nah, bawaannya coba. Ayat selanjutnya. 15. 15 Maka atau 14? yang 14. Falamma qadaina alaih, maka Ini satu bukti ketika lagi kalau jin itu bukan makhluk goib. Coba. Apa katanya? Maka ketika kami telah menetapkan kepadanya Sulaiman kematian, tidak ada. Sudah ketetapan nih kematian Sulaiman ya. Tidak Terus? ada yang menunjukkan kepada mereka terhadap kematiannya itu Kecuali rayap. Tuh. Ila dabbatul ard. Ini maksudnya gimana Pak? Tinggal Pak. Kalau jin itu memang makhluk goib, tentu dia bisa tahu kalau Sulaiman itu sudah mati. Si jin itu nggak tahu kalau Sulaiman itu sudah mati. Karena Sulaiman itu kan posisinya terduduk sama memegang tongkat. Gitu kan. Sulaiman. Nah, setelah tongkat jadi makan rayap, baru dia tersungkur, baru tahulah semuanya kalau Sulaiman itu sudah mati. Sudah lama dia mati. Tapi orang nggak ada yang tahu, termasuk si jin itu. Nggak ada yang tahu katanya kan. Nah, kelimannya gitu kan. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali Rayap. Kok jin bisa nggak tahu sih? Kalau bosnya udah meninggal, berarti dia bukan makhluk goib. Itu hubungannya dengan, coba lihat di Al-Fatir surat ke-35 Ayat 38. Innallaha alim. Kata. Innallaha alimun. Alimul ghaib. Jadi goib hubungannya dengan ilmu. Paham di sini? Sesungguhnya Allah mengetahui al-ghaib dan ghaib tersembunyi di langit. Goib itu hubungannya dengan ilmu. Bukan dengan makhluk. Bukan dengan kemakhlukan, tapi dengan keilmuan. Paham? Hubungannya dengan keilmuan. Memang banyak keilmuan yang masih goib. Goib itu apa sih? Yang belum diketahui. Artinya? Oh, ghaib itu artinya yang belum diketahui. Iya. Yang belum diketahui itu namanya Goib. goib. Yang belum diilmui. Yang belum dia ilmu. Jadi bukan mistis, bukan okultis jin itu, bukan.
menurut Quran nih, bukan kata saya nih ya. Kan Quran sih bilang, kalau kata si mbah itu, wah itu di situ ada tua. Nggak ngerti ya, saya itu nggak paham saya itu. Saya tahunya dari Quran gitu. Paham? Cukup? Udah terjawab? Apa masih nah gitu? Nah, oleh beberapa pakar linguistis, mereka justru berani mengatakan jin itu masih satu akar kata dengan genius. Ya. Apa genius? Cerdas. Orang yang pola pikirnya tingkat kecerdasannya di atas Tinggi. rata-rata, itu disebut jenius sebenarnya. Nah, orang-orang sains emang jenius kan? Jenius. Mana ada orang sains yang tolol? Pinter-pinter. Iya kan? Gitu. Sama lah orang mengatakan setan apa segala macam. Coba setan di 3837 coba. Ini hampir satu ini. 38. Ya. Kata setan situ. Wasyayatin. Nah, dan setan bentuk jamak tuh kan? Wasyayatin, setannya banyak. Tuh kan? Banyak setannya. Jadi setan itu banyak. Terus apa katanya? Kula bana ibu wa gawas, senyumnya ahli bangunan. Senyumnya tuh. Semuanya ahli bangunan dan wagawas ahli dan penyelam. Namanya ahli bangunan dan ahli penyelam itu berhubungan sama sains dan berhubungan sama goib. Sains. Jadi jin maupun setan itu hanya personifikasi, artinya. Personifikasi. Di mana ilustrasi gitu ya. Iya. Mungkin dia itu sosoknya kita sendiri. Iya. Karena kita sendiri juga punya tingkat kecerdasan kan. Gitu loh. Paham? Ya, maksudnya yang penyelam lautan gitu. Iya. Itu orang apa makhluk goib? Orang lah. Namanya ahli kok. Dan itu bentuknya jamak, setan asyayatin katanya kan. Jamak itu. Tunggalnya kan setan. Orang tahunya setan itu yang ada sama Adam itu aja kan? Misalnya, ini penjelasan versi Quran. Saya nggak bilang yang versi itu sesat, salah, nggak. Saya nggak bilang begitu. Cuma saya nggak bisa bertanggungjawabkan. Yang bisa saya pertanggungjawabkan ini. Ini itu adalah makhluk saya.